Saya berharap pada semua pihak, khususnya warga Kudus, dan khususnya supporter yang betul-betul maniak terhadap Persiku, tolong bantu kami, support kami dengan masukan-masukan yang positif, yang membangun untuk mengembalikan marwah Persiku menjadi juara. Ojo dolanan, karena Persiku ora dolanan, harus niat. Nek wis niat maju, nek wani aja wedi-wedi. Karena kita tahu bahwa anggaran yang kita pakai ini bukan anggaran pribadi. Ini hasil uang rakyat gitu. Jadi harus kita pertanggungjawabkan dengan benar, harus lebih hati-hati lagi. Saya sebagai manajer punya tanggung jawab besar. Ojo sampai pemain ini tinggu dolanan duit. Itu tak eling-eling terus. Piye yo carane membersihkan itu. Jumpa lagi bersama saya Cak Kolis di podcast Zona Merah. Hadir pada malam ini Pak Faisal ya, Ahmad Faisal sebagai manajer baru dari Persiku Kudus. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas. Beban berat ini sebenarnya ya. Gimana? Beban berat ini sebenarnya kalau untuk iya. Jadi manajer Persiku ini ya. Iya betul. Jadi ini jadi tanggung jawab yang cukup berat buat saya. Jadi memang apapun resiko, memang ini sudah menjadi kewajiban. Saya sebagai warga Kudus melihat perkembangan olahraga khususnya sepak bola. Persiku di tahun-tahun kemarin, hampir 2 tahun yang lalu, kondisinya cukup berbagai masalah yang timbul gitu. Jadi saya sebagai warga memang punya kewajiban bagaimana caranya mengembalikan marwah Persiku ini kembali kepada masa lalu yang pernah cukup punya prestasi bagus. Gitu. Kira-kira apa langkah terdekat ini Pak yang mau diambil dari jajaran manajemen apa? Langkah-langkah saya ngambil pertama ini pembenahan di manajemen. Saya harus bisa membawa manajemen ini menuju langkah yang lebih baik. Artinya saya benahi di struktural, di keanggotaan mulai dari KSB dan struktur di bawahnya betul-betul orang yang punya kapasitas, capable. Jadi mereka betul-betul punya satu visi, satu tujuan bersama saya, membesarkan Persiku kembali menjadi lebih baik, menjadi juara, dan kita punya target bisa syukur-syukur alhamdulillah bisa masuk ke Liga 2. Harga mati ya? Harga mati. Harga mati ya? Harga mati. Harus bisa? Harus bisa. Karena ini sudah jadi tanggung jawab saya. Karena apa? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa 2 tahun kemarin fun semua pendukung Persiku cukup banyak dikecewakan. Untuk tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu masih bisa dipahami karena memang kondisinya masih dalam keadaan COVID. Jadi saya rasa para pendukungnya bisa memahami itu, tidak ada pertandingan dan lain sebagainya. Tapi di tahun kemarin betul-betul sangat merosot prestasi karena dalam pertandingan-pertandingan yang saya tahu tidak pernah jadi juru kunci bahkan ya. Iya, tidak pernah mendapatkan hasil yang baik. Tapi itu juga tidak mengecilkan bahwa manajemen kemarin gagal. Karena juga faktor-faktor olahraga itu nggak mudah. Jadi memang harus butuh orang benar-benar yang punya komitmen untuk ke depan menjadi orang-orang yang punya komitmen lebih baik gitu. Kalau belajar dari kondisi yang kemarin, evaluasi apa yang harus dilakukan untuk sekarang ini?
Pertama yang harus saya tekankan kepada manajemen, artinya kepada pengurus-pengurus Persiku sendiri, saya memang tekankan bahwa tujuan kita adalah prestasi. Tolong nanti bantu saya untuk menyelenggarakan manajemen ini dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang bersih. Mungkin sudah bukan jadi rahasia umum, ada istilah titipan, ada istilah macam-macam lah. Saya nggak bisa katakan apa secara detail, tapi prinsipnya memang harus punya komitmen bersama untuk membersihkan hal-hal semacam itu. Kita harus betul-betul profesional. Jangan sampai nanti kepercayaan masyarakat ini turun lagi. Ya kembali tidak percaya, walaupun saat ini memang sudah saya lihat di medsos, di beberapa media banyak komentar-komentar yang miring. Sudah ramai, Pak. Ya sudah ramai. Saya berharap pada semua pihak, khususnya warga Kudus dan khususnya supporter yang betul-betul maniak terhadap Persiku, tolong bantu kami, support kami dengan masukan-masukan yang positif, yang membangun. Jangan justru mengendorkan kepada kita untuk berjuang kembali, untuk mengembalikan marwah Persiku menjadi juara. Untuk mengarungi Liga 3 ini kan butuh anggaran yang luar biasa. Betul. Kalau kita melihat tahun kemarin saja sebenarnya berapa deh? Sekitar 5M, sekitar gitu ya, kalau nggak salah 4 sampai 5 ya. Tahun kemarin ya. Ya. Kalau tahun ini kira-kira masih sekitaran segitu atau gimana? Kira-kira dana yang dibutuhkan? Iya, saya rasa hampir sama ya Mas, karena di setiap kompetisi ini sudah bisa diprediksi apa saja yang memang harus dikeluarkan, berapa saja, itu memang sudah hal yang biasa dan wajar itu diketahui publik begitu. Jadi kami berharap pun pemerintah bersama DPR memberikan kepercayaan kepada kami untuk tahun ini. Mungkin walaupun kemarin memang ada gonjang-ganjing, itu juga tidak tidak lepas dari kondisi COVID Jadi anggaran memang agak berkurang. Semoga di tahun ini pemerintah dan DPR sepakat untuk membantu kita. Tapi kita berharap banyak saja Tapi yang penting buat saya saat ini manajemen, saya yakinkan kita harus buat prestasi. Karena dengan kita menciptakan prestasi, kita bisa membawa manajemen lebih baik. Saya rasa pemerintah dan DPR sepakat. Karena kita tahu bahwa anggaran yang kita pakai ini bukan anggaran pribadi. Ini hasil uang rakyat gitu. Jadi harus kita pertanggungjawabkan dengan benar, harus lebih hati-hati lagi. Saya sebagai manajer punya tanggung jawab besar untuk itu. Tapi kalau turunnya anggaran itu kan nggak bisa sekaligus ya. Betul. Artinya Bapak Faisal sebagai manajer kan artinya punya tanggung jawab yang besar ya. Betul. Nalangi dulu lah. Ya itu memang sudah jadi kewajiban. Sudah jadi kewajiban. Ya. Banyak dong dengan nih. Enggak Mas, nanti saya juga harus bicara dengan banyak pihak, dengan stakeholder, siapapun yang merasa punya tanggung jawab membesarkan Persiku. Saya berharap beliau-beliau ini di perusahaan-perusahaan manapun, siapapun, monggo silahkan berikan support kepada kami, berikan sponsor kepada kami. Saya akan jalankan semua itu sesuai dengan kapasitas saya, akan menggunakan anggaran-anggaran ini tepat sasaran. Tidak hanya buat untuk euforia, untuk hal-hal yang tidak benar. Khususnya satu lagi yang jadi tolak ukur saya kemarin, saya sungguh sangat prihatin dengan adanya berita atau mungkin cerita bahwa ada beberapa pemain. Nah ini jadi acuan buat saya. Karena apa? Karena semua pemain sepak bola ini punya tujuan hidup, tidak hanya sekedar pemain sepak bola. Tapi mereka butuh hidup. Jadi nanti juga akan saya sampaikan kepada pemain, insya Allah saya akan penuhi hak-haknya yang baik. Semoga aja pihak-pihak yang di luar manajemen ini juga bantu untuk nyponsori, untuk bisa memberikan hak-hak pemain dan lain sebagainya. Untuk persoalan yang pemain tadi, apakah yang musim kemarin sudah tuntas, Pak? Kalau dengar ceritanya, saya hanya mendengar Untuk faktanya saya tidak tahu karena saya tidak ada di manajemen itu. Bisa jadi berita itu benar atau tidak. Memang ada beberapa
pemain yang masih ada kekurangan, bukan tunggakan ya, ada kekurangan. Dan saya dengar kemarin KONI sudah cukup membantu. Katanya ada beberapa yang sudah dibantu untuk pembayaran pemain, sebagian sudah diselesaikan. Tapi ya saya kurang begitu jelas dan tidak tahu. Saya sendiri juga nggak ada di KONI, cuma dengar-dengar saja. Gitu. Persoalan-persoalan itu kita harapkan nggak muncul lagi seperti itu. Insya Allah, moga-moga. Semoga saja tidak, karena saya juga akan bekerja keras. Ibaratnya saya 24 jam mikir bagaimana cara harus merangkul stakeholder beberapa perusahaan-perusahaan swasta. Semoga saja mereka pun bisa percaya dengan adanya saya ada di sini. Jadi ini tanggung jawab besar, Mas. Ini buat saya ini perjudian, gitu. Jadi, tapi saya insya Allah lah, dengan support, dengan dukungan berbagai pihak. Kemarin sebelum sebelum saya menyepakati untuk diberikan amanah jadi manajer, saya juga harus konsultasi dengan keluarga, dengan beberapa teman. Dan saya punya satu istilahnya penasehat, gitu. Beliau itu juga sudah malang melintang di dunia olahraga. Kalau saya sebutkan namanya, beliau itu Pak Haji Ridwan. Pak Haji Ridwan. Ya, beliau itu sudah cukup paham sekali tentang olahraga dan pernah menggawangi Persiku juga. Kemarin juga saya mendapatkan banyak wejangan. Ojo dolanan. Karena Persiku ora nggo dolanan. Harus niat. Nek wis niat maju, nek wani aja wedi-wedi. Gitu. Nerawani gitu loh. Saya masih ingat beliau pesannya luar biasa. Nah ini memang jadi tanggung jawab sebesar saya. Itu yang meyakinkan, salah satu yang meyakinkan Bapak mau mengemban amanah sebagai manajer. Insya Allah. Moga-moga saya bisa membawa ini menjadi lebih baik. Liga 3 ini kan kalau nggak salah sebentar lagi bergulir, Pak ya. Kalau surat edarannya dari PSSI kan tanggal 1 Agustus nanti kan sudah mulai bergulir kalau nggak salah ya. Iya. Sudah mulai bergulir. Betul. Persiapan sejauh ini dari manajer apa? Setelah kemarin hari Selasa atau Senin ya kemarin, waktu penyerahan SK dan kita langsung untuk persiapan liga ini, kita untuk sementara kemarin masih diskusi di tingkat KSB. Kita harus menentukan siapa nanti pelatihnya. Mungkin untuk langkah-langkah berikutnya saya masih menunggu besok hari Sabtu. Tadi barusan dapat undangan kongres dari Asprof. Mungkin nanti setelah Sabtu kita kongres, kita akan rapatkan manajemen. Nanti kita akan bentuk tim yang lain di bawahnya. Banyak yang harus kita persiapkan, termasuk nanti ada seleksi. Seleksi ini saya minta juga harus betul-betul profesional. Artinya saya berharap nanti siapapun yang merasa punya kualitas, punya skill sepak bola, seluruh warga Kudus dimanapun berada, mungkin yang ada di luar kota atau masih ada di Kudus, monggo silakan ikut seleksi. Dan satu lagi, seleksi ini saya minta untuk tidak dibuat main-main. Pertama untuk seleksi kesehatan fisik dan lain sebagainya itu harus melalui proses yang benar. Jadi saya tidak mau ada istilah pinter tapi fisiknya elek. Nah ini sangat menentukan. Nanti kemenangan pertandingan ini sangat menentukan itu. Jadi nanti saya berharap, kemarin kita sudah rekrut untuk tim kesehatan, alhamdulillah. Kemarin kita sudah merapat sama Dr. Ataki, mungkin warga Kudus sudah paham banget siapa beliau. Beliau juga sudah pernah ikut dalam manajemen Persiku di masa yang lalu. Insya Allah beliau ini juga melakukan tugasnya secara profesional. Kemarin saya berdiskusi dengan beliau, banyak hal lah yang bisa membuat tim ini betul-betul menjadikan tim yang betul-betul nanti akan teruji. Dari sisi fisik, dari sisi mental, dari sisi yang lain kesehatan, semuanya nanti akan melalui proses itu. Ada seleksi khusus di sana. Saya tambahkan lagi, saya minta sama Dr. Ataki untuk dipertajam masalah seperti tes psikologi. Karena yang kita tahu, kita pengalaman juga melihat di televisi dan lain sebagainya. Pemain ini juga menentukan dari cara
menahan emosi, etika, perilaku. Ini sungguh sangat menentukan nasib tim juga. Jadi jangan sampai nanti tim kita ini hanya kita bentuk hanya sekedar yuk kita ikut kompetisi 1 tahun ke depan. Tapi saya minta ini tim ini nanti bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi bibit untuk ke depan. Jadi Persiku saya berharap nanti bisa masuk Liga 2 dan bisa mandiri. Dan memang jadi betul tim-tim yang betul-betul yang mumpuni, yang hebat gitu Mas. Ya. Itu tekad saya, keinginan saya. Prioritas pemain lokal dari Kudus sendiri nanti atau gimana? Ya. Saya tidak menutup kemungkinan nanti mungkin ada pemain-pemain luar, tapi mungkin presentasi beberapa waktu kemarin saya sudah diskusi dengan Dirtek Komteknya, beliau Pak Widoro. Ya. Beliau juga dulu mantan pemain Persiku. Saya yakin beliau ini paham sekali dengan dunia olahraga sepak bola. Kemarin memang komposisinya saya minta pemain lokal akan lebih kita perbanyak. Kita perbanyak. Kalau toh nanti kita ambil pemain di luar, tapi juga harus melalui proses yang betul-betul profesional. Jangan sampai nanti ada titipan dari pelatih dan lain sebagainya. Ini saya betul-betul keras untuk itu. Jadi saya memang nanti ke depan saya komitmen untuk itu. Siapapun yang mau ikut tim saya harus profesional. Saya nggak mau ada permainan-permainan seperti itu lagi. Karena ini pertaruhan. Saya yang sampai untuk dimainkan lagi gitu loh. Gitu. Komposisi berapa persen kira-kira? Artinya pemain lokal berapa persen? Pemain dari luar berapa persen? Kalau tim pemain kemarin lokal saya rasa komposisinya persentasenya lebih tinggi, lebih besar gitu. Karena kemarin Pak Widoro juga matur, beliau sudah punya gambaran siapa saja pemain-pemain lokal yang mungkin nanti walaupun nanti semua ini apa namanya seleksi ini kan terbuka. Siapapun orang baru, orang lama, siapapun kalau memang itu mumpuni dan itu layak untuk kita jadikan tim inti, ya akan kita masukkan ke tim kita. Ya mungkin kalau boleh hitung-hitung mungkin paling ya tim luar 3, tim lokal 10 atau 15 atau berapa. Nanti itu saya belum bisa jawab Nanti kita lihat di seleksinya. Nanti monggo silahkan pendukung siapapun kalau mau lihat seleksi ini betul-betul. Karena saya minta juga nanti selain teknis yang dilakukan oleh pelatih dan jajaran official yang lain, saya minta juga artinya keputusannya ini benar-benar profesional, sesuai apa yang memang mereka mampu. Begitu, Mas. Kapan Pak? Artinya mulai seleksi pemain ini kira-kira dimulai kapan? Minggu depan sudah bisa dimulai? Insya Allah Mas. Saya target pertama ini saya coba akan hadiri kongres dulu. Nanti juga kita mau diskusi dengan beberapa senior-senior di Asprof. Kita juga akan lihat jadwalnya, schedule-nya. Kita kalau sudah temu schedule-nya kapan, kita kompetisi kapan, kita akan roadshow, kita cepat, kita langsung lakukan itu secepatnya. Termasuk pelatih? Ya, pelatih insya Allah Sabtu sudah. Sabtu kita sudah ada janji sama beliau, kita sudah mengkerucut, tapi malam ini saya belum bisa sebutkan. Belum bisa bocoran nama belum? Belum, karena ada beberapa nama. Lokalan Kudus? Ada lokal Kudus, ada luar daerah juga. Cuman saat ini saya belum bisa karena saya ingin face to face dengan beliau. Termasuk Pak Widoro yang Pak sebutkan tadi. Ya mungkin beliau mungkin nanti saya kurang tahu komposisinya di mana. Jadi nanti mungkin saya agak idealis ya Mas. Saya nggak mau ada nama yang disebutkan hanya sekedar cerita. Saya ingin ketemu face to face. Saya ingin memperhatikan beliau seperti apa, bagaimana. Karena ini perjudian buat saya Mas. Saya nggak mau tertipu lagi. Saya nggak mau melakukan tugas ini asal-asalan. Jadi saat ini saya belum bisa menyebutkan itu. Saya memang harus memutuskan ini selain nanti dengan official. Saya secara pribadi harus memperhatikan hal-hal lain. Itu yang memang saya inginkan. Gitu. Kalau dari yang luar daerah, apakah pernah menangani Kudus dulu? Persiku? Sepertinya belum. Belum.
Sedikit saya bocorkan, kemarin memang ada beberapa pelatih lokal yang memang ada dari Kudus gitu. Tapi setelah kita rapatkan, kita diskusi dengan banyak pihak, karena tidak hanya tim official saja, tapi saya harus juga memperhatikan suara-suara dari luar dan lain sebagainya. Mungkin memang mungkin kita harus hati-hati, Mas. Harus hati-hati. Saya sendiri kalau ada pertanyaan begini, saya jadi ragu ini, karena jenengan tahu masyarakat Kudus ini khususnya penggila sepak bola ini di Kudus ini kemarin betul-betul kecewa, Mas. Hari ini saya rasa masih banyak yang belum bisa move on. Ya, saya lihat di medsos itu ya harus bersabar lah. Jadi saya menjadi semangat. Justru dengan begitu saya semangat, ingin menunjukkan nggak seperti itu. Gitu. Seperti contoh mengatakan, paling ya semono kae. Nah ini yang menjadi pacuan saya untuk semakin lebih kuat untuk menunjukkan Kudus bisa jadi juara ini. Jadi lebih saya betul-betul nekat ini saya. Jangan sampai main-main gitu. PR paling besar apa kira-kira yang harus benar-benar dibenahi dan harus menjadi prioritas apa? Saya rasa yang paling utama itu nanti di pemain, Mas. Di pemain. Pemain itu kemarin saya cukup berpikir cukup ini ya di dalam otak saya waktu itu, karena saya diskusi dengan beberapa senior di PSSI. Beliau memberikan saran nasihat luar biasa. Pemain itu tergantung dari banyak macam problem. Artinya begini, ojo sampai, Mas, jenengan bawa sepak bola ini ada permainan uang. Ojo sampai pemain ini tinggu dolanan duit. Itu tak eling-eling terus gitu. Piye yo carane membersihkan itu? Karena tidak kita pungkiri, setiap orang pemain itu mesti berharap. Berharap piye carane aku iso mlebu. Piye carane aku iso jadi pemain. Karena mungkin anggapan buat mereka nih iso jadi pemain ini terus hebat gitu ya. Nah, ini yang jadi PR saya. Bagaimana cara membersihkan hal-hal semacam ini. Saya pengen betul-betul pemain dan pelatih ini profesional sekali. Betul-betul komitmen untuk juara. Untuk mencetak prestasi yang luar biasa. Itu yang jadi PR saya. Pemain-pemain musim lalu, apakah nanti masih ada yang banyak dipertahankan? Bisa jadi karena saya kemarin cukup keliling, saya juga roadshow karena kemarin juga ada tim Porprov, ada tim junior, saya juga lihat di lapangan mereka bermain, saya tanyakan ke beberapa pelatih, ya mungkin saya bodoh di bidang teknik, tapi saya bisa ngelihat, saya sebagai penonton, cara bermainnya, cara ini, walaupun saya juga nggak akan berani untuk memutuskan itu apik gitu, nanti biarkan nanti pelatih dan lain sebagainya official yang menentukan itu secara profesional. Saya nggak mau intervensi untuk itu. Yang saya tekankan cuma harus profesional gitu aja. Dengan teman-teman supporter sejauh ini seperti apa, kalau dari jajaran manajemen? Alhamdulillah kemarin waktu kita press conference itu bersama supporter banyak yang support. Ya kembali lagi memang saya tidak bisa tidak bisa menghalangi mereka. Kalau toh ada riak-riak, ada hal-hal yang mungkin kurang percaya dan lain sebagainya, itu wajar. Ya itu saya bilang belum bisa move on. Masih loro hatinya masih gitu loh. Itu saya ya sudah paham sekali gitu. Saya pun justru saya berani untuk menjadi manajer ini ya karena hal itu juga. Kalau kita biarkan seperti ini, kita kosongkan Persigo, ini justru nanti akan mencoreng nama besar Kudus. Karena ini waktunya sudah mepet.
Dan dari kemarin belum pernah ada muncul nama. Makanya Askap bersikap menunjuk. Nah, mungkin beliau di Askap itu juga rapatnya juga mungkin cukup menguras energi untuk menunjuk siapa yang itu. Jadi saya juga bersyukur, alhamdulillah ini sebuah amanah, amanah yang nggak mudah, nggak gampang. Artinya beliau-beliau ini percaya sama saya, ya saya harus hati-hati. Ojo sampai mempermalukan beliau gitu loh. Jadi ini betul-betul saya bawa amanah yang luar biasa ini. Pelibatan nanti teman-teman supporter itu nanti seperti apa? Karena teman-teman khususnya SMM lah ya. Iya. Di Kudus itu supporter banyak sekali. Ada SMM, ada Basoka, ada macam-macam dan lain sebagainya. Kebetulan saya background saya ini kan pengusaha. Dan yang saya tahu visi misi PSSI ini sendiri kan olahraga sepak bola ini olahraga industri. Saya ingin melibatkan para supporter untuk bisa menghasilkan support yang luar biasa secara mungkin selain moral. Saya berharap bisa memberikan support yang lain gitu. Dengan cara apa? Kemarin saya belajar di klub-klub lain seperti Persipa, PSIS, Persis. Itu saya mendengar sendiri dari manajemen dan pemilik-pemilik klub itu. Ternyata supporter itu bisa melakukan support yang luar biasa juga di pendanaan. Mereka melakukan banyak hal, seperti contohnya di bidang seni. Mereka ngamen ke beberapa kafe dengan menyajikan lagu-lagu yang mungkin yang berkenaan dengan klub mereka dan lain sebagainya, atau lagu-lagu lain. Mereka mendapatkan hasil itu, ternyata ada sebagian hasil yang disumbangkan untuk klub mereka. Nah, saya berharap juga seperti itu, mereka melakukan penjualan merchandise dan lain sebagainya. Bukan untuk kepentingan supporter itu sendiri, bukan untuk memperkaya sendiri secara pribadi, tapi mereka ingin support tim kebanggaannya ini menjadi lebih baik. Dan saya sendiri sebagai manajer sangat terbuka. Kalau toh mereka akan menyumbangkan support pendanaan, kita akan ikutkan mereka untuk transparan masalah keuangan. Jadi ini yang saya harapkan. Jadi kalau boleh dalam kesempatan ini saya matur, ayo monggo supporter semua di Kudus bareng-bareng. Kita harus bersama-sama memberikan support yang positif, yang memberikan dampak yang positif. Jangan sampai supporter ini justru mengganjal tim kesayangan. Nah, kita tahu sendiri pernah ada kejadian yang Persebaya dan lain sebagainya. Mereka punya tim yang kuat hebat, tapi karena supporter yang ekstrim dan akhirnya kena sanksi dan lain sebagainya. Tidak hanya di lokal, di luar negeri pun sama. Nah, ini yang saya harap, ayo bareng-bareng kita bersama-sama. Saya terbuka kok. Gitu. Saya terbuka, monggo silakan kita rapat, kita jagong, kita ngopi. Kita dukung tim kita untuk menjadi hebat dan lebih baik. Gitu, Mas. Karena targetnya Liga 2 naik kasta. Ya, naik kasta harus. Ya. Karena teman-teman sebelah sudah naik kasta. Betul, sudah naik kasta. Dan ini tidak hanya sekedar tim hebat, tapi dukungan dari semua pihak. Kemarin kebetulan saya juga sempat ketemu sama Pati, pemilik Persipa itu juga banyak cerita. Ini insya Allah hari Minggu besok ini launching, ada acara di Stadion Jaya. Itu pun diselenggarakan oleh supporter. Nah, jadi tim tinggal menikmati saja gitu loh. Nah, kolaborasi ini loh Mas yang saya harapkan gitu. Jadi bisa muncul juga. Iya, harmonis gitu kan, seneng hebat ya. Gitu loh. Kemarin juga saya lihat di beberapa medsos itu ada PSIS dengan Persijap sama-sama menunjukkan yang buat itulah buat kalung itu apa? Sal. Menunjukkan sal bareng-bareng gitu, kangen bareng-bareng satu tribun dan lain. Ini loh yang saya inginkan, jangan sampai supporter ini justru nanti menjadi gaduh. Gitu. Ini sangat, saya terbuka kok Mas. Saya diajak diskusi, saya mau. Ayo
Oh saya itu bukan siapa-siapa kok. Ini saya nyaman kok. Saya menjalankan ini dengan cara yang benar dan baik. Gitu. Mungkin dalam kesempatan ini kalau supporter dan lain sebagainya, tim-tim di selain Persiku kalau mau merapat silakan. Saya terbuka. Yeah. Oke, terima kasih Pak Faisal atas kehadirannya di podcast Zona Merah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran lah, bagaimana nasib Persiku ke depan nanti seperti apa ya. Mau dibawa kemana nanti seperti apa ya. Harus dibawa maju ke depan, Mas. Harus dibawa maju ke depan. Iya. Naik kasta, harga mati. Harga mati. Harga mati. Oke. Terima kasih Pak Faisal. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Baik, amin. Terima kasih sekali lagi.